Halo teman-teman super user, kali ini kita akan membahas review VPS Linode. Ini adalah hasil pencarian Linode. Dari sini kita lihat sekilas Linode ini adalah perusahaan cloud asal Amerika, markasnya di Philadelphia. Kemudian di sini Linode Cloud Computing and Linux Servers. Berarti udah jelas ini perusahaan cloud computing dan hanya fokus di Linux server saja. Tidak ada sistem operasi lain kalau kita baca dari judul websitenya. Kemudian ada tambahan alternatif to AWS. Berarti Linode ini ingin memposisikan sebagai alternatif dari layanan AWS. Nama Linode sendiri ini merupakan gabungan dari kata Linux dan Node. Nah, ini websitenya linode.com. Kita lihat dulu tadi mau menjadi alternatif dari AWS. Jadi kita lihat langsung halaman perbandingan AWS dengan Linode. Kalau dari feature atau produk, nah ini yang sama semua nih. Nah ini yang menurut saya penting. Kalau Linode dia 100% free human support, langsung di dukungan teknisnya manusia 100%. Kemudian yang penting juga Linode ini bukan perusahaan baru ternyata. Dia didirikan tahun 2003. Dan tahun itu juga sudah menawarkan public cloud. Sementara kalau AWS didirikan 2002 sampai 2005 itu hanya dipakai secara internal, sepertinya seperti itu. 2006 baru memberikan layanan public cloud. Ini menurut Linode mereka sudah profit sejak sudah 18 tahun gitu, years profitable. 18 tahun juga memberikan layanan public cloud. Nah, Linode ini didirikan oleh seorang developer dan dioperasikan juga oleh developer, sementara AWS tidak. 100% juga independen. Tapi dari sisi data center ya Linode masih kalah dibanding AWS. Linode juga hanya fokus di cloud business, tidak ada bisnis lainnya. Untuk jumlah layanan produk cloudnya, AWS lebih banyak, 200. Sementara Linode hanya sekitar 20. Target customernya pun sangat berbeda. AWS fokusnya di enterprise, betul-betul di enterprise. Kemudian kalau Linode ya levelnya di level developer, startup yang baru mulai tumbuh. Kemudian SMB atau small medium business, UKM, usaha kecil menengah lah. Ini alasan-alasan lain mengapa memilih Linode, lebih hemat, customer support, dan lain-lain. Ini perbandingan harga AWS versus Linode. Ini yang dedicated virtual machine, kalau di Linode $30 per bulan, sementara kalau AWS sampai $70 per bulan. Nah, ini perbandingannya nih. Oke, kemudian GPU-nya untuk digunakan GPU compute, biasanya dipakai untuk AI, machine learning, video rendering. Linode $1,000 per bulan, sementara AWS 2.000-an per dolar. Linode ini juga ada free bundle service. Kalau kita cek ada DDoS protection,
Ini private network. Kemudian ya ada cloud firewall-nya juga sudah ada. Ada juga DNS manajemen, ada monitoring untuk servernya. Mana lagi nih? Marketplace juga ada. Jadi cukup sekali klik udah terinstall semua paket-paketnya, aplikasinya. Misalnya control panel, database, paketan web server. Nah, itu bisa dicek di marketplace-nya. Sekarang kita coba buat VPS-nya. Oh ya, untuk pendaftaran. Nah, ini yang penting. Saya sendiri awal-awalnya itu gagal berulang kali mendaftar. Saya daftarnya dulu pakai email awalnya, email. Pakai Gmail, dan ini harus ada kartu kredit atau kartu debit. Yang di support itu Visa, Mastercard. Paling itu dua yang bisa kita gunakan kalau dari Indonesia. Saya gunakan awalnya Gmail, kartunya debitnya e-card Genius, Visa Genius. Gagal. Saya ganti kartu ke Bank Jago, gagal juga. Saya coba ganti email pakai yang email dengan nama domain sendiri, gagal juga. Jadi beberapa bulan kemudian itu kan lama saya tinggalkan tuh karena gagal terus ubah-ubah email, gagal. Kemudian baru-baru ini saya coba lagi iseng, saya coba daftarlah pakai GitHub. Pakai GitHub dan pakai Bank Jago, dan ternyata dengan daftar pakai GitHub ini disetujui. Nah, padahal kan dia pakai GitHub itu untuk ngambil alamat email saja. Padahal email yang di GitHub itu sama dengan email yang saya daftarkan sebelumnya. Sepertinya pihak Linode itu ngecek akun GitHub saya, kayak gitu. Sepertinya itu untuk menghindari ya penyalahgunaan akun-akun Linode. Dan itu dapat free credit $100 aktif, bisa langsung digunakan. Yang saya gunakan sekarang ini masih free creditnya. Sekarang kita coba. Nah, saya login pakai GitHub. Oke, di sini sudah ada satu VPS atau satu server di Linode, diberi nama Linodes untuk virtual mesinnya atau servernya, diberi nama produk Linodes. Jadi kalau mau buat server di create, bisa langsung sini create Linode, atau di sini juga bisa sama. Oke, kita cek pertama distribution dulu. Nah, di sini mau pakai distribution, apakah marketplace? Nah, ini marketplace-nya kan sekali klik langsung terinstall nih. WordPress, butuh panel, Nextcloud, dan lain-lain nih. Ada image, belum ada image, backup, dan clone. Kita cek distribution, standar aja. Nah, ini Linux semua, ada Alma Linux, ada Alpine, bahkan ada Arch, CentOS, Debian, Fedora, Gentoo, Rocky, Slackware ada juga, Ubuntu, OpenSUSE. Nah, yang terlihat ini hanya Linux saja semua. Memang fokus di Linux server saja. Di sini juga ada keterangan cukup membantu. Ini ada keterangan deprecated, artinya sudah habis masa supportnya, end of life lah, sudah memasuki EOL, end of life. Jadi kita jangan pakai yang deprecated. Sini saya coba pakai Ubuntu saja, 20.04 LTS. Kita pilih lokasi, region, data centernya di mana.
ada di Amerika, Eropa, Asia Pasifik. Nah, di Asia ada Singapura, Jepang, India, dan Australia. Nah, saya pakai Singapura. Oke. Nah, untuk servernya ada yang dedicated CPU, ada share CPU, ada yang high memory, dan ada untuk GPU. Nah, kita pakai yang basic aja, itu share CPU. Nanot, nama plannya 1 giga, yang per bulannya $5 per bulan. Standar lah, penyedia cloud selevel sekelas Linode itu standarnya sama semua harganya. RAM 1 giga, CPU 1 giga, dengan storage 25 giga. Lalu kita turun. Nah, ini labelnya, mau kasih nama label apa? Oke, kemudian root password. Oke, nah, ini juga bisa pakai SSH key. Nah, kalau ini bedanya di Linode, kalau kita pakai SSH key, tetap minta memasukkan root password. Beda dengan provider lain, kalau sudah pakai, pilih salah satu. Kalau mau pakai SSH key, ya SSH key. Kalau pakai password, ya password. Harus milih salah satu. Kemudian ini kalau mau pakai apa? Ada add-on backup, itu kena biaya $2 per bulan. Ini untuk ada daily backup. Kemudian mau pakai private IP atau tidak. Oke. Nah, ini summary-nya yang kita set untuk ini pembuatan servernya. OS-nya Ubuntu 20.04, lokasinya di Singapura, plan-nya Nanot 1 GB, labelnya. Lalu kita klik create Linode. Oke. Nah, ini proses provisioning, menyiapkan servernya. Baik, sepertinya provisioningnya sudah selesai. Ini statusnya udah running. Ini juga di sini ada notifikasinya nih. Oke. Nah, ini summary-nya. IP publiknya, IP versi 4, IP versi 6, SSH aksesnya. Ini kalau pakai list konsol, jadi ada konsol di apa nih namanya, di Linode Cloud Manager-nya. Kalau kita klik, terbuka konsol window. Ini ada versi web list namanya. Ada versi list. Nah, coba kita login, user root. Salah. Oke, berhasil login. Sekarang kita coba di akses di terminal. Oops. Yes. Oke. Nah, yang berbeda juga di Linode ini, biasanya kalau kita ngeset label untuk servernya, labelnya kan tadi my server.
Label itu biasanya udah sekalian menjadi hostname servernya. Tapi di Linode defaultnya tetap memakai hostname local host. Jadi kalau mau ngubah hostname ctl set hostname my server misalnya. Oke. Saya login ulang. Oke. Kemudian kita coba jalankan update. Nah, Linode ini menggunakan mirror server repository sendiri. Ada ngambil dari mirrors.linode.com. Jadi tidak langsung ngambil di main servernya Ubuntu. Ini sambil kita tunggu. Oke. Kemudian kita coba benchmark memakai nans.sh. Kita mau lihat isinya nih. Kita jalankan. nans.sh ini akan melakukan pengujian prosesor, disk, dan koneksi internet. Oke, proses benchmarknya sudah selesai. Ini tersimpan lognya di file nans.log. Nah, benchmark ini 3 kali melakukan benchmark pengulangan. Terdeteksi prosesor yang digunakan itu AMD EPYC. Nah, kalau di cloud provider lain, kalau mau pakai yang AMD biasanya harus bayar lebih. Ada perbedaan beberapa dolar. Ada yang memberi nama sebagai premium prosesor, karena biasanya standarnya memakai Intel. Kemudian hasil pertama untuk hashing kompres AES ini masih kalah dengan provider yang lain, beda 1 sampai 2 detik. Ini yang paling rendah ini. Yang lain bisa kompresnya itu bisa 6 detik. Untuk write speednya yang pertama rata-rata di 300-an mega. Ini standar lah, provider lain juga sekitar segitu. Kemudian ini pengujian kedua, 4 detik, 8 detik, 1 detik. Write speednya, disknya naik jadi 400. Kemudian percobaan ketiga nih, yang ini. Oke, jadi untuk share CPU spek yang paling rendah ini CPU 1 RAM 1 GB, hasilnya tidak beda jauh. Di sini pakai prosesor AMD. Sekarang kita kembali ke cloud managernya. Nah, ini kan halaman detail dari my server. Nah, ini ada analytics-nya, kita coba refresh. Oke, analytics ini seperti sistem monitoringnya, mengecek merekam pemakaian CPU-nya, disk-nya, dan network. Ini settingan network. Nah, yang menarik di sini adalah ada IP transfer. Ini
kasus-kasus tertentu ini dibutuhkan. IP transfer ini kita bisa mempertukarkan IP dengan server lain yang berada di data center yang sama. Kasusnya misalnya kita sudah ada server nih yang lagi jalan, tapi kita mau upgrade atau mau gantilah. Cuma kita ingin tetap memakai IP yang sama. Nah, biasanya kalau kita create server baru, IP yang diberikan itu IP baru juga. Nah, kalau mau di Linode ini kita bisa tukarkan nanti IP-nya. Bisa IP public bisa, IP private juga bisa. Nah, itu langsung save, dia akan pertukarkan IP-nya. Nah, itu yang menarik. Kemudian yang setahu saya belum pernah saya temukan di provider lain yang selevel dengan Linode. Ini informasi storage. Oke, configuration, backup. Ini kalau kita mau bikin backupnya otomatis. Ini catatan lognya apa saja yang dilakukan. Setting. Ini kalau kita mau set tambahan. Nah, di sini ada juga sudah aktif fiturnya default notification threshold. Ini akan memberikan alert kalau CPU usage-nya mencapai 50%, akan ada notifikasi. Tapi selama lebih dari 2 jam. Nah, ini yang tidak bisa kita set sayangnya. Jadi akan mengirimkan notifikasi kalau sudah lebih dari 2 jam CPU bekerja 90%. Begitu juga yang lain. Semuanya 2 jam nih, 2 jam. Kalau biasanya kalau tidak pakai ini kita harus install sistem monitor sendiri lagi di server. Kemudian apa lagi nih yang menarik nih? Kita bisa migrasikan servernya ke region yang lain. Misalnya data center di Singapura bermasalah, kita bisa migrasikan ke yang lain, atau kasusnya Indonesia susah akses ke Singapura, pindahkan ke server ke data center yang lain, itu bisa dilakukan. Tapi ada persyaratan ada yang berubah atau ada yang harus manual dikerjakan. Oke, jadi seperti itu review kita kali ini tentang VPS di Linode yang mungkin bisa menjadi pertimbangan atau alternatif lain dalam memilih cloud provider. Sekian video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya.